Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dimanapun Anda berada, sedang di rumah, atau dalam perjalanan menuju kantor, di tempat bekerja. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukende HKBP nomor 187 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang berpikir bahwa bekerja adalah bagian dari kutukan atau hukuman. Tetapi ternyata tidak. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di Taman Eden, Allah sudah memberlakukan bahwa Adam dan Hawa menjadi pekerja di sana. Mereka merawat, menjaga ternak di sana. Kejadian 2 ayat 15. Adam dan Hawa harus merawatnya berbuah dan berlipat ganda serta menaklukkan bumi. Ketika mereka berdosa dengan memakan buah terlarang, mereka harus bekerja, tetapi harus juga berurusan dengan tubuh yang menua. Rumput berduri dan semak berduri, dan kerja keras yang melelahkan. Padahal pekerjaan mereka sebelum jatuh ke dalam dosa sangat mengasihkan dan sangat menyenangkan. Karena dosa, pekerjaan menjadi melelahkan dan menjadi beban. Dan itu sebabnya banyak orang membenci pekerjaannya karena melakukannya dengan terpaksa. Pekerjaan yang dilakukan dengan cara seperti itu pastilah membosankan dan melelahkan. Saya pernah mendengar guyonan, jika kerja keras adalah kunci keberhasilan, maka banyak orang lebih memilih kuncinya daripada kerja kerasnya. Tentu saja ada orang yang menyukai bekerja keras. Mereka dengan sabar duduk dan mengerjakannya, menekuninya berjam-jam, bahkan seharian, dan sampai lembur. Sekarang, kadang-kadang sebagai orang Kristen, salah satu alasan kita mengharap masuk surga karena berpikir bahwa di surga kita tidak akan bekerja, hanya bersenang-senang saja.
Fakta Alkitab menunjukkan sebaliknya. Di surga, kita semua akan memiliki tanggung jawab dari pekerjaan. Kita semua akan melakukan sesuatu. Pekerjaan yang menyenangkan dan bermanfaat, memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bekerja bukanlah konsekuensi dari dosa atau hukuman karena dosa. Bahkan Tuhan sendiri terus dan tetap bekerja. Kejadian 2 mengatakan bahwa pada hari ke-7 Tuhan mengakhiri pekerjaannya. Itu bukan berarti bahwa Tuhan sudah berhenti dari bekerja. Dia hanya berhenti dari mencipta. Tuhan masih bekerja dan terus bekerja sampai sekarang, besok, dan selama-lamanya. Filipi 2 ayat 13 mengatakan, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan sedang bekerja di dalam kita. Banyak nats Alkitab memberitahu kita apa yang dilakukan Allah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan apa yang dilakukan oleh Roh Kudus. Bekerja adalah hal yang baik, dan pekerjaan akan selalu menjadi bagian dari kehidupan kita. Apakah kita di sini di bumi? Atau apakah kita di surga kelak? Kita akan tetap bekerja. Saya tahu, kadang-kadang pekerjaan itu bisa menyakitkan, karena mendapatkan hasil yang tidak setara dengan rasa lelah kita. Terkadang kita dibayar dengan tidak cukup, padahal kita bekerjanya sudah lewat batas waktu. Firman Tuhan, Renungan Harian, Kamis 18 Juni 2020, dari kitab Efesus pasal 6 ayat 8. Saya akan bacakan Efesus 6 ayat 5 sampai ayat 8. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebaiknya kita semua harus mengetahui bahwa pemahaman literal, historis, dan budaya dari bagian nats ini terutama merujuk kepada seorang budak atau hamba. Pada zaman Rasul Paulus ada orang yang memiliki budak dan pelayan. Sejarawan memperkirakan bahwa ada sekitar 60 juta orang budak di Kekaisaran Romawi pada zaman itu. Itu berarti sekitar 50% orang adalah budak pada zaman itu. Kebanyakan dari budak-budak ini menjadi orang Kristen, tetapi masih akan bekerja untuk tuan yang tidak Kristen. Jadi pertanyaan mereka kepada Paulus, apakah yang harus kami lakukan?
haruskah kami masih tetap harus tinggal dan bekerja untuk Tuhan kami yang belum percaya kepada Kristus? Atau haruskah kami melarikan diri? Jika kami harus tetap masih tinggal, apakah kami harus tetap bekerja keras seperti biasanya? Atau kami boleh bermalas-malasan sehingga Tuhan kami tersebut menjadi bangkrut? Pada akhirnya, jemaat Kristen yang masih berposisi sebagai budak atau hamba ingin tahu apa yang mereka lakukan setelah mereka menjadi pengikut Kristus. Ini adalah pertanyaan penting dan besar pada saat itu, dan Alkitab sering membicarakan tentang hal ini. Boleh kita baca dalam kitab Kolose pasal 3, 1 Timotius pasal 6, Titus 2, 1 Petrus 2, dan kitab Filemon. Di abad sekarang ini, kita tidak lagi memiliki budak atau hamba atau tuan, tetapi orang bisa memiliki majikan atau karyawan. Tentu kita mengerti ada perbedaan di antaranya. Budak tidak memiliki status hukum apapun. Mereka tidak bisa memilih. Mereka tidak dibayar. Seorang tuan bisa melakukan apapun kepada budaknya. Namun demikian, di sini Paulus menerapkan prinsip para budak, patuhlah kepada mereka yang menjadi tuanmu menurut daging, dengan takut dan gentar, dalam ketulusan hati seperti kepada Kristus. Pada masa itu, seseorang bisa menjadi budak dengan berbagai cara. Mereka bisa terlahir dari orang tua yang memang budak. Mereka bisa tertangkap di dalam peperangan, kemudian dijadikan sebagai budak perang. Terkadang orang tua menjual anaknya karena hidup yang teramat sulit, sehingga anak tersebut menjadi budak. Karena membayar hutang, seseorang menyerahkan dirinya menjadi budak karena mencari perlindungan dari musuh, atau karena kemiskinan untuk mendapatkan makanan dan pakaian dan tempat berlindung. Saudara-saudara, sekarang ini kita menyebut seorang tuan itu sebagai bos, sebagai manajer, atau atasan. Dan Paulus menyebutkan orang dahulu untuk patuh kepada mereka. Zaman sekarang ini, para tuan tersebut, mereka itu adalah bos, manajer, atau mungkin atasan. Sebagaimana para jemaat Kristen zaman dahulu, Paulus katakan supaya mereka taat dan gentar. Maka kita juga mari taat kepada yang memimpin kita dalam pekerjaan kita. Yusuf adalah salah satu contoh seorang hamba yang setia. Tidak peduli di mana dia berada dan apa yang dia lakukan. Dia bekerja sekuat dia mampu dan setepat dia bisa. Ketika dia pergi memeriksa saudara-saudaranya yang merawat domba, dia pergi dengan cepat. Ketika dia menjadi budak di rumah Potifar, dia bekerja sekeras yang dia bisa.
dengan setia dan jujur. Bahkan ketika Yusuf dikirim ke dalam penjara, dia juga bekerja keras di penjara tersebut. Akhirnya dia dipromosikan menjadi orang kedua di Mesir. Kejadian 37. Yusuf adalah contoh yang luar biasa dari apa yang Paulus sebutkan untuk dilakukan dalam bekerja. Dalam bahasa Batak Toba menyebutnya pangoloyodo mabahen majadi. Kepatuhan selalu berbuahkan kebaikan. Patuhilah tuan duniawi Anda dengan segenap kemampuan Anda. Saudara-saudara, apakah Anda ingin menikmati pekerjaan Anda? Sadarilah bahwa dimanapun Anda bekerja, Anda sedang bekerja di perusahaan Yesus Kristus. Bahwa Dia melihat dan memperhatikan kerja keras Anda. Dan pada waktunya Anda akan menerima promosi besar darinya, yaitu Yesus Kristus, pemilik perusahaan di mana kita bekerja. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan, untuk melakukan segala pekerjaan kami dengan baik dan benar, dengan percaya bahwa Tuhan memperhatikan semua apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, dan Tuhan memberkatinya. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 187 ayat 1. Alangkah baik bimbingan-Mu ya Tuhan, untuk semua kawanan domba-Mu. Tak mungkinlah Engkau mencelakakan, karena nyata kebaikan-Mu. Sering perbuatan-Mu tak tepat menurut hati orang yang sesat, tetapi bagi orang beriman, deritanya akan jadi berkat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.